عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاkirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Sahabat Awet Channel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada hari kedua bulan suci Ramadan. Saya Umi Darmawati berharap semoga semua sahabat dimanapun berada senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Abi, ya. Ini kan kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Itu menjadi penyebab banyak sekali hal-hal yang seharusnya kita kerjakan di luar menjadi harus dikerjakan di dalam rumah, dan itu adalah merupakan salah satu persoalan hidup yang bukan lagi sebagian kecil, hampir semua orang merasakannya. Tentu hal itu membuat kita jadi cemas, membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi gelisah. Nah, memang kita ini sebagai manusia nih makhluk yang lemah, ya, makhluk yang lemah. Kita lihat saja baru sebetulnya ini makhluk yang namanya COVID-19 ini sebenarnya makhluk yang sangat kecil yang Allah ciptakan, tapi mampu membuat hampir seluruh dunia ya merasakan dampak yang sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa manusia betapa lemahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan kekuatan yang maha dahsyat. Ya, karena memang yang maha kuasa atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sebetulnya kekuatan yang mengiringi kelemahan kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa. Ya, doa. Apalagi doa. Sekarang ini masih dalam suasana bulan Ramadan. Iya. Ya, doanya orang yang berpuasa itu tidak tertolak. Karena karena Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi makanya manfaatkan ini ya, jadi Umi juga, Abi juga, manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk banyak-banyak bermunajat, untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, utamanya ketika kita punya permasalahan hidup, ketika kita punya problem-problem atau ada hajat-hajat yang ingin kita wujudkan, ya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam sejarah Bi, banyak sekali kita sudah mendengar, membaca bahwa orang-orang saleh itu banyak sekali yang selamat ya, yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan kemenangan ya, karena kekuatan doa itu tadi. Termasuk nabi-nabi Allah kan seperti itu. Kita bisa melihat dalam sejarah kan. Iya. Salah satu di antaranya Nabi Yunus yang kemudian bisa lepas, bisa keluar dari perut ikan setelah sekian hari berada dalam perut ikan. Dia hanya berdoa dengan doa. Apa itu doanya, Bi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salahnya juga kita sekarang ini banyak membaca doa itu kalau kita merasa hidup ini selalu menghimpit kita,
baca itu. Termasuk orang-orang yang sedang mengandung, Iya. supaya anaknya. Betul sekali Abi. Saya teringat sampai saya Abi kita kan punya 5 anak nih, ya. Saya itu mulai dari awal mengandung anak pertama, wirid yang selalu saya baca tiap hari, bahkan hampir tiap saat, setiap ada kesempatan untuk berzikir atau melakukan membaca wirid, maka wirid yang saya baca itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah dengan 5 kali persalinan lancar, tidak ada yang sulit. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Mi, dalam hidup ini kan hal-hal yang terjadi pada diri kita itu bisa karena 2 hal. Pertama, yang berlaku adalah hukum sunnatullah, hukum alam. Jadi ada aksi, ada reaksi, ada usaha, ada hasil. Itu hukum alam, sunnatullah. Nah, kemudian yang kedua, ada juga hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang sifatnya terjadi karena inayatullah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah peranan doa, ya sahabat-sahabat channel dan Mi, peranan doa untuk mendatangkan itu inayatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah Allah yang turun tangan, kalau sudah Allah yang campur tangan, maka yang terjadi adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka dia hanya cukup berkata jadi, maka jadilah. Nah, disinilah pentingnya doa untuk mendatangkan inayatullah. Kita bisa melihat Umi ya, dalam sejarah api itu kan sifatnya panas dan membakar. Tapi coba lihat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan dalam kobaran api yang begitu besar, kan Nabi Ibrahim sedikit pun tidak merasakan panas, kulitnya sedikit pun tidak ada yang tersentuh oleh api, bahkan pakaiannya pun juga tidak ada yang terbakar. Padahal sifat api kan secara sunnatullah, hukum alam seperti itu, panas, membakar. Tapi kenapa tidak terjadi pada diri Nabi Ibrahim? Karena yang bicara pada saat itu adalah inayatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa bisa? Karena Nabi Ibrahim begitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat berharap pertolongan kepada Allah sehingga datang pertolongannya. Salah satu doa yang menurut sumber yang saya baca yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS sebelum masuk adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa juga luar biasa. Betul-betul luar biasa ya Bi. Kekuatan yang ada pada doa bisa merubah sesuatu yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya penakut menjadi pemberani, yang tadinya lemah tidak berdaya menjadi punya kekuatan. Jadi disitulah mungkin letaknya the power of pray. Jadi kekuatan sebuah doa mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Saya rasa juga dalam kehidupan kita Mi ya, benar-benar kita merasakan bahwa doa itu luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa sampai kepada kondisi sekarang ini, kita sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah karena doa kita, dan yang paling utama adalah karena adanya doa orang tua kita. Jadi orang tua kita, ayah ibu kita itu tidak pernah berhenti mendoakan kita untuk melihat kebaikan kita. Dan inilah anak-anak yang ada sekarang ini, ketika orang tuanya masih hidup, maka Anda memiliki mutiara yang begitu berharga, Anda memiliki intan yang begitu mahal harganya, yaitu ridho dan doa dari kedua orang tua. Di bulan Ramadan ini datanglah, kalau tidak bisa ketemu fisik, ya melalui media sosial. Soalnya sekarang tidak boleh ketemu fisik. Apalagi Makassar dengan luas sekarang kan lagi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga kontak fisik itu semakin dikurangi. Tapi kan karena teknologi sekarang ini kan tidak ada lagi jarak, ya, karena kita bisa berkomunikasi melalui media sosial, video call. Jadi mintalah ridhonya, minta restunya, minta didoakan, karena doa mereka itu insya Allah akan menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang tua kepada anak itu luar biasa, apalagi doanya ibu kan.
Makanya di bulan Ramadan ini manfaatkan momen-momen ini ketika kita masih berpuasa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Termasuk ini banyak berdoa, Abi juga banyak berdoa. Iya. Doakan anak-anak kita ya, supaya insya Allah anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh, soleha, anak-anak yang berkualitas. Tadi ayat yang Umi baca itu kan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 186. Iya, betul sekali. Itu berada di antara ayat-ayat yang membahas tentang puasa dan hukum-hukumnya. Mulai dari 183, 184, 185 bicara tentang puasa. Tiba-tiba 186 kok tiba-tiba berbicara tentang doa. Dan 187 dilanjutkan lagi dengan hal-hal yang masih terkait dengan hukum-hukum puasa. Jadi setelah saya baca-baca Umi di tafsir Ibnu Katsir, rupanya kenapa Allah menempatkan ayat ini di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa. Di situ Allah menginginkan kepada orang yang berpuasa supaya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah meruginya kita kalau kita tidak memanfaatkan momen yang sangat berharga ini. Karena adanya cuma sebulan. Adanya cuma sebulan dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dirinya untuk sampai kepada bulan Ramadan tahun berikutnya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada sekarang, yang sebulan ini, untuk setiap ada kesempatan berdoa, bermunajat kepada Allah. Apapun persoalan hidup kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ayatnya fa inni qarib, kata Allah, aku ini sungguh dekat kepadamu. Jadi Allah sebenarnya dekat sekali dengan kita hamba-hambanya. Cuma terkadang kita hamba inilah yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti jadi persoalan Nabi ini, kita yang harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kalau kita dalam hadis qudsi ya, kalau kita berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan berlari kepada kita. Kita mendekat sejengkal, maka Allah dekat lebih kepada kita. Jadi di dalam ayat tadi itu terkait dengan ada orang yang datang kepada Nabi bertanya bahwa ya Rasulullah, apakah kita ketika berdoa kepada Allah hanya harus berbisik saja karena dia dekat, atau kita harus menyeru, berteriak karena dia jauh? Maka turunlah ayat ini, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwa Aku adalah dekat. Aku akan menjawab, mengabulkan doa orang-orang yang apabila dia berdoa kepadaku. Cuma ada syaratnya Umi, supaya doa kita yang tadi sambungan ayat fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka melaksanakan perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Banyak orang berkata, saya ini kok berdoa sudah bertahun-tahun tapi tidak dikabulkan. Ya, periksa-periksa dulu bagaimana pelaksanaan perintah Allah. Periksa-periksa dulu apakah keyakinan kita kepada Allah tidak pernah meleset, atau mungkin kita berdoa kepada Allah sambil punya keraguan juga dalam diri kita. Itu kan persoalan. Kalau kita berdoa kepada Allah harus diikuti dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang diinginkan oleh hamba-hambanya, ketika memang yang diminta itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik untuk dirinya. Karena begini, ada juga itu kadang-kadang orang yang berprinsip, loh kok saya punya doa tidak diijabah. Padahal dia tidak sadar sebenarnya doanya sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma dalam bentuk yang lain, tidak persis dengan yang diminta. Ada orang berdoa, ya Allah, mohon jadikanlah saya sebagai seorang dokter. Rupanya sampai selesai tadinya di SMA, masuk kuliah, rupanya tidak pernah lulus dia di fakultas kedokteran. Maka dalam pandangannya bahwa gagallah dia, tidak diterima doanya menjadi seorang dokter. Padahal sebenarnya Allah ingin dia sukses berhasil di tempat yang lain. Misalnya gagal jadi dokter, tapi rupanya dia menjadi mubalik yang terkenal. Gagal jadi polisi, rupanya dia menjadi pedagang. Gagal jadi tentara, rupanya dia jadi pilot misalnya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa hal dalam hidup ini yang ketika kita minta kepada Allah, Allah tidak kasih sesuai dengan apa yang kita minta, tapi rupanya Allah ganti dengan sesuatu yang lain yang tanpa kita sadari. Boleh jadi juga begini, Mi. Ada orang yang berdoa kepada Allah, terus dianggap tidak dijabah. Padahal Allah ganti, dia dihindarkan dari bala dan bencana. Boleh jadi seperti itu.
Jadi tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Kalaupun mungkin dalam kehidupan dunia ini tidak terwujud, itu disimpangkan oleh Allah dalam kehidupan akhirat. Makanya di akhirat nanti itu banyak orang yang kebingungan, loh ini nikmat, ini kebaikan dari mana semua. Padahal dari doa-doanya yang tertunda, kemudian Allah berikan kepadanya dalam kehidupan akhirat. Kadang-kadang begini juga yang harus kita pahami untuk sahabat-sahabat di rumah, dimanapun berada. Begini, ada sesuatu yang kita minta kepada Allah, terus kita seolah-olah memaksa Allah supaya disegerakan. Padahal kan Allah tahu kapan momentumnya sesuatu yang kita minta itu, kapan waktu yang tepat Allah berikan kepada kita. Karena begini, kita manusia ini kan sebenarnya dari sisi pengetahuan ilmu kan kita lemah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu sedikit sekali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah itu maha mengetahui. Allah sudah vonis kita dalam Al-Quran, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa. Jadi pada dasarnya ketika kita hidup ini banyaklah berdoa kepada Allah. Karena sebelum doa kita dikabulkan, Umi, sebelum doa kita dikabulkan, itu sudah menjadi sebuah ibadah. Karena berdoa sendiri itu ibadah. Bahkan intinya otaknya ibadah. Doa mukhul ibadah. Jadi keuntungan yang kita dapatkan kalau kita banyak berdoa, yang pertama bahwa ketika kita berdoa pasti kita berzikir. Kenapa? Karena ingat kepada Allah, sadar akan kekurangan. Jadi nilai plusnya sudah luar biasa dan Allah pasti mengetahui ini hambaku tahu diri. Sehingga yakinlah kalau Allah sudah tahu kita, bahwa kita tahu tentang kelemahan kita dan tahu akan kemahakuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan sesuatu keistimewaan kepada kita. Kemudian yang kedua, doa itu sebelum dikabulkan maka sudah memberikan satu perasaan dalam diri kita, memunculkan harapan-harapan dalam diri kita, dan doa itu bisa membuat orang bahagia sebelum apa yang diminta dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau sudah terkabul apa yang kita minta, kebahagiaannya sungguh sangat luar biasa, sempurna lah sudah ketika itu. Kalau seorang hamba itu berada pada kepasrahan tingkat tinggi, dan menyerahkan semuanya kepada Allah, persoalan hidupnya, maka Allah pasti akan datang memberikan pertolongannya. Pasti. Iya. Karena wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang pasrah, berserah diri hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkan kebutuhannya. Jadi memang begini, Mi. Banyak orang dalam kehidupan ini selalu stres. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya. Betul sekali. Padahal kita kan lemah. Yang terbaik yang kita lakukan adalah bagaimana ketika kita punya masalah, libatkan Allah dalam masalah-masalah kita. Dan untuk melibatkan Allah dalam masalah-masalah kita, banyaklah berdoa kepada Allah. Manfaatkan momentum Ramadan ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdasarkan ayat tadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kenapa ayat ini ditaruh di tengah-tengah ayat yang membahas tentang ibadah puasa dan hukum-hukumnya, karena Allah sesungguhnya menginginkan hamba-hambanya banyak berdoa kepada Allah ketika dia berpuasa. Mudah-mudahan, Mi, ini bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang ada di rumah, terutama dalam kondisi saat ini, dalam kondisi saat ini, dan untuk kita juga, Mi, insyaallah mudah-mudahan berberkah, bermanfaat. Lebih kurangnya kita memohon maaf, Mi, kepada sahabat-sahabat kita. Kita tidak menggurui, kita hanya berbagi, Mi, kita hanya berbagi, dan mudah-mudahan insyaallah sekali lagi memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.